Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tiasa, ruang ngobrol inspiratif tentang dunia kesehatan dan peluang karir di masa depan. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sering banget dicari oleh masyarakat, fisioterapi. Bidang ini bukan cuma membantu pemulihan pasien pasca atau sakit, tetapi juga membantu banyak peluang kerja dan usaha yang begitu menjanjikan. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Nini Sutini, fisioterapi, magister fisiologi keolahragaan dengan konsentrasi fisioterapi. Selamat datang Bu Nini. Terima kasih Bu Santi sudah diundang ke podcastnya Aduh Saja. Ya, itu alumni saya itu dulu. Masya Allah. Saya masuk Aduh Saja tahun 77. Belum lahir. Belum lahir saya Ibu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Berarti ini kesempatan yang begitu berharga sekali bagi kami, sehingga bisa berjumpa dengan Bu Nini. Amin. Terus kita bisa ngobrol santai, berbagi pengalaman ya Ibu. Berbagi pengalaman dan ilmu tentunya. Baik, insan Tiasa. Bu Nini ini beliau adalah seorang pemilik klinik fisioterapi yang akan berbagi kisah suksesnya mulai dari perjalanan merintis usaha sampai pandangan masa depan tentang profesi fisioterapi di Indonesia. Yuk kita dengarkan lebih dalam ceritanya. Baik, Ibu, tadi kan saya membaca biografi Bu Nini ya, yang begitu hebat dan luar biasa pastinya terkait fisioterapi. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran singkat seperti apa fisioterapi itu, Ibu? Ya, baik, saya akan sedikit menjelaskan berdasarkan dari keputusan Menteri Kesehatan ya tentang standar kompetensi fisioterapi. Itu dituliskan bahwa fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis untuk mengoptimalkan kualitas hidup dengan cara mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan yang berpotensi terganggu oleh faktor penuaan, cedera, penyakit, gangguan fisik, dan faktor lingkungan melalui metode manual, penggunaan peralatan, serta pelatihan gerak dan fungsi. Sedangkan fisioterapis sendiri adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, betul sekali Bu. Berarti kalau ditilik dari definisi tersebut sangat luas sekali ya Bu lingkupnya. Gaur hidup manusia. Jadi sejak bayi itu di dalam kandungan sudah membutuhkan fisioterapi. Loh apa? Senam hamil. Betul. Itu persiapan sekali. Yang sangat bagus untuk nanti ibu menjadi PD, ibu muda menjadi PD untuk melahirkan bayinya secara normal. Kemudian juga dia lebih sehat tubuhnya, kekuatannya cukup untuk mengejar delivery itu. Ya itu kan akan sangat mengurangi potensi-potensi gangguan di tengah perjalanan persalinan itu. Ya. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti memang sebetulnya ahli fisioterapi itu posisinya begitu sangat penting sekali di dunia kesehatan ini ya Bu. Begitu lahir langsung butuh pijet bayi. Betul sekali. Pijet bayi manfaatnya apa? Sangat banyak, terutama menstimulasi dari sensorisnya itu akan mengembangkan atau mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut sehingga dia bisa mencapai potensi maksimal dari dalam kehidupannya yang masih dini. Betul. Berarti memang ilmu itu sudah diberikan kompleks ya Bu, mulai dari dalam kandungan sampai nanti pun lansia itu juga butuh fisioterapi. Saat kuliah fisioterapi kan ada stase, ada stase pediatri untuk tumbuh kembang anak. Kemudian besar ada stase muskuloskeletal itu bisa ke olahraga, cedera olahraga, kemudian PAK, penyakit akibat kerja. Ibu terlalu banyak duduk kan statik kontraksi dari punggungnya harus dijaga dengan penguatan otot punggung yang benar. Sehingga tidak sampai menimbulkan low back pain atau nyeri punggung bawah. Nanti kalau sudah menua mungkin ada stroke, ada ada saraf ya, neurologi
Itu kemudian kalau ada luka dan sebagainya, misalnya post op total mastektomi, itu kan menghalangi gerak ini. Betul. Yaitu ada stase integumen di fisioterapi, kemudian setelah tua ada stase geriatri, ada stase komunitas, kemudian juga ada wellness, ada kesehatan wanita, lengkap kok kayaknya fisioterapi. Iya, menarik sekali ya, Insan Setiasa, bahwa ternyata fisioterapi itu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat baik dalam dunia kesehatan maupun di dunia yang lain pastinya. Nanti akan kita kupas lebih dalam. Ya. Nah, tadi Bu, terkait fisioterapi tadi, apakah hanya orang sakit saja Bu yang butuh fisioterapi? Ataukah orang sehat juga bisa mendapatkan latihan tersebut? Betul sekali. Karena dalam fisioterapi itu ada 4 fase yang digarap. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah ini kalau di promotif preventif ini misal ya, kita mempromosikan hidup sehat, bagaimana cara bangun yang betul, mengangkat barang yang betul, duduk yang baik, kemudian bagaimana mencegah cedera pada pekerjaan dengan apa, olahraga di sela-sela pekerjaan itu bisa. Kemudian juga bisa deteksi dini skoliosis misalnya pada anak-anak teenager atau masih remaja SMP, itu kita ingin sekali memberikan itu kerjasama dengan puskesmas ya, itu bisa menjadi suatu program dari puskesmas untuk deteksi dini skoliosis. Sebaiknya diberikan pada anak SMP 1. Kenapa SMP 1? Karena dia punya waktu 6 tahun untuk memperbaiki dengan exercise tanpa sampai terjadi operasi. Harapannya begitu. Ya, kalau masih early detection sudah ketahuan kan terapinya atau latihannya bisa lebih longgar. Bukan itu sudah bengkak-bengkok itu baru ketahuan kan agak berat ya, seperti itu. Nah itu kan harapannya nanti SMA itu sudah strike, alignment tubuhnya bagus, dia bisa masuk ABRI, sekolah-sekolah yang membutuhkan fisik prima. Ya itu nanti dengan deteksi skoliosis itu bisa. Dan di puskesmas juga bisa deteksi dini tumbuh kembang. Pada anak-anak itu bayi kan, oh usia 6 bulan kok belum bisa tengkurap, what seem to be the problem, sebenarnya masalahnya apa, itu fisioterapi. Sekarang sudah turun keputusan bahwa puskesmas harus punya fisioterapis ya, sebagai detektor nantinya, supaya apa, bisa dikerjakan di puskesmas, ibunya diajari, diedukasi, itu akan mengurangi beban BPJS nanti di rawat lanjut itu loh. Vaskes yang rawat lanjut itu, tingkat lanjut itu. Betul. Itu. Jadi kan kalau melihat dari penjelasan Bu Nini ini kan bahwa fisioterapi itu kan punya bidang yang cukup luas, kemudian sangat luas begitu. Akhirnya kan ada timbul pertanyaan, apa perbedaan para fisioterapi tersebut dengan profesi kesehatan yang lain seperti dokter, perawat, ataupun terapi okupasi seperti itu Ibu? Masing-masing punya kompetensi sendiri-sendiri, dan itu kompetensi itu sudah ditentukan. Sekarang dengan peraturan baru, kompetensi itu ditetapkan oleh kolegium masing-masing OP, organisasi profesi. Jadi kalau fisioterapi kompetensinya ada di mana, seperti itu. Kalau fisioterapi tidak boleh nulis resep, kan itu bukan kompetensi kita. Nulis resepnya adalah resep latihan. Ya, misalnya core exercise otot apa yang dikontraksikan, ditulis. Jadi itu ditahan berapa detik, dilakukan berapa kali sehari. Itu resepnya fisioterapi. Ya, bukan nulis resep apa pemberian obat kekuatan, ketahanan otot, bukan ya. Itu kompetensinya para dokter. Nah, seperti itulah. Tapi sebetulnya fisioterapi juga punya pengetahuan hal itu ya Ibu ya, sebetulnya ya. Selintas. Selintas. Just to know, hanya sekedar tahu, karena itu bukan kompetensi kita. Jadi kita mesti tahu saat pasien datang, kita mesti anamnesa kan, mungkin ditanyakan apakah ada hipertensi, ya itu kan kita mesti tahu obatnya diminum. Kita bisa memotivasi pasien untuk minum obat secara teratur, jangan tunggu tensinya naik baru minum obat. Mungkin ada diabetes, ya kita bisa mempromosikan untuk hidup sehat
dengan diabetes itu dengan latihannya dosisnya seberapa lah. Dosis latihan itulah letak resep fisioterapi. Betul sekali. Jadi memang ini ya bisa kita simak lebih dalam bahwa sebetulnya memang semuanya tuh punya job desk-nya masing-masing, tapi saling kompetensi. Punya kompetensinya masing-masing dan saling berkolaborasi. Pastinya. Untuk apa? Safety patient. Safety nomor satu itu. Ya. Betul sekali Ibu, luar biasa sekali. Nah sekarang kalau misalkan dari penjelasan yang begitu menarik sekali pada profesi fisioterapi itu sendiri, apakah ada spesialisasi yang khusus yang menarik untuk dipelajari Ibu? Kan tadi banyak bidang yang harus ditekuni gitu, tapi apakah menurut Bu Nini itu ada satu bidang yang memang itu ciri khas menarik dari profesi fisioterapi? Keahlian apa gitu Ibu yang akan dipelajari? Kalau dari fisioterapi itu terutama manual terapi Mbak, itu yang spesifik. Misalnya pada anak-anak tuh merupakan exercise terapi, how to handling the children. Bagaimana memegang anak dengan CP, cerebral palsy, bagaimana memegang anak dengan autism, bagaimana memegang anak dengan kelainan punggung dan sebagainya. Terus kemudian juga selain itu ya menguasai ilmu-ilmu itu tadi, tapi itu semua sudah terangkum dalam pendidikan S1 fisioterapi mengarah ke arah profesi. Biasanya itu sudah dan itu sudah tertuang di kurikulum ya pastinya Bu ya. Kalau misalkan terkait pendidikan mahasiswa fisioterapi sarjana itu pasti sudah ada di dalam sebaran kurikulum. Cuma kan orang itu ada yang passion. Suka apa? Itu nanti tinggal dikembangkan sendiri karena sekarang sudah ada Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia, PFAI, Perhimpunan Fisioterapi Olahraga Indonesia, masing-masing ya perhimpunannya ya. Perhimpunan Fisioterapi Muskuloskeletal, Perhimpunan Fisioterapi Geriatri. Ya, sekarang sedang in progress untuk teman-teman yang di akademisi itu untuk membuka spesialisasi. Jadi ada spesialis muskuloskeletal sekarang yang sedang dipersiapkan. Kayaknya itu kalau tidak di UMS Solo juga di Hasanuddin. Sudah direncanakan untuk spesialis itu ya Bu. Betul. Berarti mereka nantinya setelah lulus profesi fisioterapi bisa melanjutkan ke spesialis itu ya Bu? Bisa atau praktek sendiri. Yang penting itu kalau praktek sendiri itu kan kita membuka lahan. Membuat lahan pekerjaan, bukan mencari. Betul. Jadi seperti yang saya lakukan ini saya membuka lahan praktek fisioterapi dikenal sehingga saya kewalahan saya merekrut sejawat untuk bekerja dengan saya. Ya itu kan membantu pemerintah untuk mencegah pengangguran. Terus mungkin kalau enggak buka sendiri kita juga bisa home visit. Ya, home visit itu datang ke rumah-rumah untuk pasien yang tidak bisa ambulasi ke tempat kita. Jadi ada tim khusus yang datang ke tempat pasien untuk memberikan pelayanan fisioterapi. Cuma mungkin ya memang banyak keterbatasan karena alat-alat tidak bisa dibawa keluar. Berarti yang ke sana terutama adalah untuk yang exercise atau latihan. Kalau di kliniknya Bu Nini disediakan juga untuk home visit? Ya, tapi very selected person ya. Selected person. Berarti memang betul-betul sudah di-prepare untuk hal itu ya Ibu ya? Iya. Oke. Nah, tadi kan sudah banyak cerita terkait fisioterapi. Kira-kira yang menurut pandangan Bu Nini, tantangan apa yang selama ini dihadapi bagi para lulusan fisioterapi Ibu? Sebenarnya kalau instansi pendidikannya tuh bagus, tidak ada tantangan. Karena pada saat sudah profesi ya, saya ngomongin profesi ya. Profesi. Itu kan mereka masuk stase-stase tertentu yang sudah ditentukan dari kurikulumnya itu kan diajarkan mereka. Sehingga diajarkan how to handling the patient with the special case tadi dan sesuai dengan stasenya masing-masing. Kalau mahasiswanya betul-betul ingin menjadi orang hebat, dia akan belajar dan memakai kesempatan itu untuk growing, untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh sehingga saat dia sudah lulus menyandang predikat FTR fisioterapis itu dia sudah pede. Kalau dia pede, dia tinggal buka Instagram aja toh. Ya, jadi mungkin pada saat
kuliah tadi dia banyak mengambil foto-foto, dia handling passion apa, di situ kan dijelaskan kan bisa. Kemudian dia juga tahu bahwa kita itu menghadapi orang sakit yang sakit kan bukan hanya fisiknya tapi jiwanya kan juga sakit, sehingga kan perlu komunikasi terapeutik. Itu penting juga ya Bu ya. Sehingga ada how to grab the pasiennya, ya semangat pasien itu bagaimana kita handling dan kita dorong untuk bisa membantu dia semangat untuk mencapai kesembuhannya. Ya itu kalau sudah cocok itu akan timbul bonding. Pasien tidak akan mau ganti-ganti fisioterapis, tidak akan mau. Dia akan cari fisioterapi yang matching, yang klik dengan dia, ya. Dan itu nanti dia pasti akan mouth-to-mouth promotion. Dia akan cerita kepada kenalannya, kalau ke tempat Bu Nini carilah si A, pinter itu, atau carilah si B, pinter. Nah, jadi orang datang ke sini sudah membawa nama, karena sudah dibisiki sama konconya tadi yang puas. Karena kalau di tempat saya menuntut staf saya untuk nomor 1 zero complaint, nomor 2 harus pasien tuh bukan puas, tapi loyal. Kalau puas untuk dirinya sendiri, tapi kalau loyal, beliau itu akan menjadi marketing saya, akan cerita kepada siapapun kenalannya yang sekiranya butuh terapi pasti disuruh ke tempat saya. Itu namanya loyal. Loyal, betul. Promosi secara tidak langsung ya, harus sampai ke sana gitu ya. Betul sekali. Kalau sudah mendapatkan fisioterapis yang seperti itu, berarti kan itu betul-betul bermanfaat sekali untuk klinik pastinya ya Bu ya. Kalau memang bekerja dari hati tadi. Kalau saya tadi mengutip dari pernyataan Bu Nini bahwa komunikasi itu penting untuk kita handling pasien tadi kan ya Ibu ya. Berarti di dalam kurikulum fisioterapi, sarjana fisioterapi itu memang ada mata kuliah komunikasi pastinya ya Bu ya. Harus. Dan itu harus di semester pertama menurut saya. Karena nanti dia punya kesempatan untuk mempromosikan dirinya selama kuliah ini. Dia mempromosikan dirinya dengan temannya dulu. Bahwa aku akan menjadi a good company for you. Ya. Itu jangan harap kamu pintar ngomong bisa merayu orang tanpa praktek. Nonsen. Betul. Ya. Jadi mulai kuliah itu sudah mempromosikan dirinya dengan pantas tanpa melanggar etika. Itu yang tidak mudah. Ya, itu bagaimana dia bisa menempatkan diri empati kepada orang sehingga orang tidak sadar kalau sudah dekat. Tahu-tahu kalau kita jauh dia akan kehilangan kita. Looking for mulai kita. Kenapa kok Bu Nini kok enggak ada? Ya. Putune sekap yang ditelepon Bu Nini, lu ada apa Bu Nini urusan putu sekap, tapi ya saya terima. Saya besarkan hatinya, harus langkahnya gini. Itu sebabnya fisioterapis pengetahuannya harus luas. Karena kadang pertanyaan pasien itu mengejutkan. Tapi kalau saya nomor 1 juga kejujuran. Kalau kita tidak tahu, maaf Ibu, saya tidak tahu itu, tapi saya akan cari tahu. Nanti kalau sudah tahu Ibu tahu bunyi. Itu jauh lebih baik daripada membuat omong yang bukan kompetensi kita. Betul. Jadi ya insan Setiasa luar biasa ya yang kita dapatkan dari Bu Nini ini. Penting itu adalah yang pertama memang komunikasi. Tapi selain kemampuan komunikasi, kejujuran itu juga kunci sukses untuk menjadi fisioterapis yang handal pastinya. Begitu ya Ibu ya? Iya Bu. Nah sekarang kalau misalkan kita, tadi satu lagi Bu, kalau misalkan sarjana fisioterapi belum melanjutkan ke profesi fisioterapis, berarti itu belum bisa bekerja ya Ibu? Belum, karena belum pernah handling pasien. Mereka handlingnya ada di laboratorium. Ya itu kan orang sehat, kontrolnya sendiri yang jadi pasien. Betul. Ya kan tidak fair. Bukan the real case gitu ya. Jadi dia harus masuk ke profesi, kan eman kalau sarjana terus berhenti. S1 dan memang peraturannya dia akan sulit untuk mendapatkan izin praktek, surat izin praktek SIPF-nya. Ya. Kan dulu kuliah fisioterapi kan ingin menjadi fisioterapis mandiri. Dan yang pasien bisa mengakses langsung. Ya. Itu kewenangan yang luar biasa yang harus disertai dengan basically keilmuan yang memang sampai pada level tersebut.
kan ada di SKKNI itu. Betul, baik. Berarti kalau misalkan sarjana itu sudah selesai, kemudian melanjutkan fisioterapis, mereka bisa mendirikan klinik mandiri ya Ibu? Bisa. Atau apakah ada syarat khusus misalkan harus handling pasien dulu, Enggak. kemampuannya berapa kali? Enggak. Kalau sudah punya FTR, sertifikat profesi itu dia sudah dianggap kompeten. Selesai. Iya. Perkara nanti dia itu mau memperdalam apa muskulo, memperdalam pediatri atau geriatri, itu the next step. Tapi secara keilmuan dan legal itu sudah legal, sudah kompeten, titik. Ya. Baik. Nanti kan ada UKOM juga seperti itu ya, uji kompetensi. Ya, jadi nanti syaratnya kalau ke GKK ya untuk mencari surat izin praktek itu ya sertifikat profesinya ini disertai surat pengantar dari IFI setempat, Ikatan Fisioterapi Indonesia setempat, bahwa dia adalah fisioterapi anggota IFI, bukan fisioterapi liar gitu loh. Yang bernaung betul-betul secara legal gitu. Dan nanti ada KTA, kartu tanda anggota ya, seperti itu. Baik. Nah ini tadi kan menarik sekali ya Ibu, karena kan Bu Nini ini kan pemilik klinik Pratama Fisioterapi yang cukup banyak cabangnya, begitu ya Bu? Ada satu aja. Oh, satu saja. Nggak boleh sama anak saya, nanti saya nggak bisa jalan-jalan. Iya, betul. Tapi luar biasa bagi kami. Dulu saya punya 12 klinik. Wah, Masya Allah, 12 klinik loh Insan Setiasa. Tapi itu membuat saya nggak bisa berhenti, jadi terus keliling seperti itu. Mungkin seiring berjalannya usia, akhirnya lebih baik istirahat begitu ya Ibu, ya menikmati masa tua. Ibu udah usia berapa ya Ibu, kalau boleh tahu kami? 72. Insan Setiasa, perhatikan semangat Bu Nini, tidak nampak 70 ya, tidak nampak sekali Ibu. Saya pribadi kaget ya Ibu, karena mungkin bugar ya Ibu ya, setiap hari berlatih seperti itu, kunci sehat dan awet muda ini Ibu. Ya kalau fisioterapi itu kan tagarnya itu tagline-nya kan bergerak, bermanfaat, bermartabat kan gitu. Bergerak, bermanfaat dan bermartabat, luar biasa ya. Luar biasa ini Ibu, ini bisa jadi semboyan baru ya bagi kita yang masih muda-muda di luar sana. Semua fisioterapis harus begitu, karena itu dari IFI Pusat. Kebetulan saya ada di Dewan Penasehat Harian IFI Pusat. Ya baik Ibu. Ibu mungkin bisa berbagi pengalaman sedikit bagaimana perjalanan Bu Nini bisa sampai mendirikan klinik Pratama sendiri. Ya, kalau menurut saya ya, begitu lulus jangan langsung praktek sendiri dulu. Karena apa? Pengalaman. Mungkin kompetensi sudah terpenuhi, pengalaman masih minim. Hanya pengalaman saat praktek di stase itu terlalu pendek. Satu pengalaman, 2 link. Link ini belum punya. Karena baru fresh graduate ya Bu. Siapa yang kenal kamu? Iya. Bu Santi. Betul sekali. Terapi merek apa? Iya betul Ibu. Iya, betul. Nah, sehingga sebaiknya bergabung dulu dengan satu klinik atau satu rumah sakit. Untuk apa? Cari pengalaman, cari link dan branding, mengibarkan bendera. Iya betul sekali, betul. You are in the right hand. Jadi kalau saya kerjakan, Anda berada di tangan yang tepat. Betul. Tunjukkan kepada pasien, kepada dokter. Dokter itu customer kita. Karena dia kalau cocok dengan kita, pasiennya pasti akan disuruh ke kita. Pasti itu. Dokter-dokter rehab begitu ya Ibu ya? Enggak juga ya. Semua dokter bisa. Iya, dokter umum pun bisa. Iya. Karena kalau sudah punya brand itu semuanya pasti ya akan datang dengan sendirinya. Nah itu gitu. Dengan membranding diri itu kamu ingin dikenal sebagai apa? Betul. Sebagai fisioterapis yang bagaimana? Betul. Apakah fisioterapis yang selalu to be on time? Ya selalu do the best? Ataukah fisioterapis yang ayal-ayalan? It's up to you. Terserah Anda. Karena masa depan Anda ada di tangan Anda. Betul sekali. Itu setelah itu punya link, punya branding dan sebagainya, mungkin sekitar 5 tahun ya. Itu mulai menata diri untuk buka praktek. Ya, mulai punya akun. Sekarang akun ya, dulu saya nggak punya akun itu. Sekarang eranya sudah digitalisasi ya. Betul. Terus kemudian mulai
memilih alat-alat atau passion yang diinginkan. Misalnya kepingin pediatri ya pasti punya alat-alat untuk fisioterapi pediatri, atau muskulo punya alat-alat untuk muskulo lah. Mulai pelan-pelan dari, kan biasanya kerja itu juga ada home visit. Nah ini fisioterapi itu juga bisa home visit. Datang ke rumah-rumah itu juga penghasilannya luar biasa. Ya. Itu asal tekun dan do the best sehingga pasiennya tidak mau pindah. Betul. Karena sudah ada di hati. Iya, ada bonding itu tadi. Betul, ya. Akan dicari seperti itu. Ada staf saya yang dulu ikut saya terus dia mandiri. Hanya dengan home visit. Bu, saya mundur ya Bu ya. Saya mau buka home visit saja. Berarti dapat ilmunya di klinik ibu begitu ya. Terus kemudian akhirnya antara lain ya. Iya. Tapi dia memang learning hard, belajar, suka belajar. Betul. Saya suka, dan kalau saya anak suka belajar, segala ilmu yang dia butuhkan kalau saya punya tak kasihkan. Iya, Masya Allah, luar biasa Ibu. Kalau misalkan Ibu mungkin ada kata-kata motivasi untuk para generasi muda di rumah yang menyaksikan podcast hari ini, pesan khusus yang bisa disampaikan kepada mereka terkait prodi fisioterapi ini penting untuk dipilih atau dilirik begitu Ibu, karena terkait peluang karirnya atau terkait penghasilannya seperti itu. Mungkin mereka di sana kan masih meraba-raba seperti apa profesi fisioterapi. Monggo Ibu mungkin bisa diberikan motivasi. Kalau kita melihat perkembangan AI ya sekarang kan tidak bisa lepas dari itu. Kayaknya yang sulit diganti AI itu fisioterapi. Ya. Betul. Kan masak sekarang pakai mesin, potong baju sudah pakai komputer, mengukir pakai komputer. Sekarang semua komputernya berjalan. Tapi nonton orang stroke, melatih anak CP, yang itu adalah custom. Masing-masing mempunyai permasalahan sendiri-sendiri yang juga, dan ini manusia yang harus dipegang. Kayaknya saya belum bisa membayangkan itu bisa diganti oleh AI. Sehingga kayaknya masa depannya masih agak luas ya, agak panjang. Betul sekali. Karena memang digitalisasi itu nggak bisa menggerus keterampilan fisioterapi yang betul-betul harus. Tapi juga banyak keterampilan yang tergerus oleh digitalisasi. Ada ya Ibu ya? Loh iya toh, potong baju, masak. Kalau untuk bidang fisioterapinya sendiri kan sulit ya Ibu ya, masih untuk digantikan oleh AI tadi. Dulu waktu ada COVID itu ada televisio. Tapi saya melihat waktu itu masih kurang sulit efektif begitu ya Bu? Masih sulit. Karena kalau mengerjakan kan kita juga harus memberikan safety first dari pasien. Nah kalau AI pasiennya di luar pulau, kita di sini. Loh, kalau cedera, kalau jatuh atau ada hal yang tidak diinginkan, siapa yang handling? Betul. Ya, yang meng-grab, menolong dia siapa, yang support dia siapa? Tidak ada. Tapi kalau dia ada di sampingnya kan pasien tidak pede. Berarti memang insan setiasa bahwasanya fisioterapi itu adalah profesi yang dengan keunikannya itu adalah profesi yang betul-betul sangat menjanjikan dan betul-betul bermanfaat di dunia kesehatan maupun dunia yang lain ya Ibu ya tadi ya. Bisnis tadi buka klinik mandiri, kemudian diperluas lagi dengan home visit, itu pasti menghasilkan banyak penghasilan. Seperti itu ya Ibu ya. Ya mestinya kalau milih suatu profesi yang bisa membuat kita sejahtera. Jangan pilih yang membuat kita ngenes. Betul Ibu. Sudah sekolahnya susah, terus kemudian kurang sejahtera begitu kan akhirnya endingnya kurang enak ya. Iya, tidak happy. Baik Ibu. Terima kasih banyak Bu Nini atas sharing pengalamannya yang luar biasa ini. Bagi kami ini kesempatan yang sangat emas sekali karena bisa berbagi pengalaman dengan Bu Nini ya. Bu Nini yang masih sangat awet muda dan cantik ya, para insan setiasa. Jangan sampai kalah, yang muda-muda tetap harus semangat berkarya. Apa tadi Bu? Tagarnya tadi bergerak, bermanfaat dan bermartabat. Itulah fisioterapi. Oke, terima kasih Bu Nini. Sama-sama, terima kasih banyak. Izin untuk menutup acara podcast hari ini. Baik sahabat insan setiasa, luar biasa
insight yang kita dapat hari ini dari cerita beliau, kita belajar kalau fisioterapi itu bukan sekedar profesi, tetapi juga jalan untuk membangun usaha dan membantu lebih banyak orang untuk sehat kembali. Itu yang paling penting. Buat kamu yang penasaran dengan dunia fisioterapi atau bahkan tertarik kuliah di program studi fisioterapi, sekaranglah saatnya. Peluang kerja luas dari rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, sampai membuka praktik sendiri seperti yang sudah kita share pengalamannya tadi bersama Bu Nini ya. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman, follow akun podcast ini, dan tunggu episode menarik selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.